Horas dongan beka. Sebagai anak Batak, ada banyak sudut tanah leluhur kita yang sudah saya jelajahi. Tapi kali ini, saya akan membawa kalian ke sebuah destinasi yang sudah lama membuat saya penasaran. Bahkan sebelum saya menginjakan kaki di sana. Bayangkan saja, sebuah pantai berpasir putih yang indah, bukan di tepi laut, melainkan di tengah-tengah danau terbesar di Indonesia. Danau Toba kita yang megah ini. Ya, kita akan membahas Pantai Situngkir, sebuah permata tersembunyi di Pulau Samosir, jantung Danau Toba yang legendaris. Dari semua informasi yang saya kumpulkan, tempat ini benar-benar menjanjikan pengalaman yang luar biasa. Mari kita selami lebih dalam keajaiban Pantai Situngkir ini, salah satu pantai kebanggaan dari tanah Batak. Pantai Situngkir, surga tersembunyi di Danau Toba yang wajib kalian kunjungi. Kalian mungkin bertanya-tanya, pantai di danau, bagaimana bisa? Nah, inilah salah satu keunikan Danau Toba yang tak ada duanya. Danau vulkanik terbesar di dunia ini memang menyimpan banyak kejutan di tanah Batak kita. Saya sering mendengar tentang keindahan Danau Toba, tapi ternyata Pulau Samosir, pulau di tengah danau ini, punya destinasi yang tak kalah menarik. Pulau Samosir sendiri merupakan bagian dari Kabupaten Samosir, yang dulunya adalah perluasan dari Kabupaten Toba. Dan sebagai orang Batak, saya bangga sekali dengan salah satu destinasi yang paling menonjol ini, yaitu Pantai Situngkir. Dari yang saya tahu, Pantai Situngkir ini terletak di Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Ini bukan sekadar pantai biasa loh. Keberadaan Pantai Situngkir di tepi Danau Toba memberikan nuansa yang sangat berbeda dibandingkan pantai-pantai laut pada umumnya. Airnya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya, saya sudah membayangkan betapa memukaunya. Daya tarik utama, pesona pasir putih dan pohon sukean. Apa sih yang membuat Pantai Situngkir begitu istimewa? Jawabannya adalah pasir putihnya yang lembut. Ini bukan hal yang umum untuk sebuah danau, dan inilah yang membedakannya dari banyak tempat lain. Hamparan pasir putih yang luas ini berpadu sempurna dengan air Danau Toba yang biru jernih, menciptakan pemandangan yang damai dan indah. Pemandangan di sekitar pantai juga memanjakan mata, dengan adanya perbukitan hijau di kejauhan sebagai latar belakang yang menawan. Selain pasir putihnya, ada satu elemen ikonik yang menjadi primadona di Pantai Situngkir, yaitu pohon sukean. Pohon ini memiliki akar yang menjuntai eksotis, menambah keunikan visual pantai. Saya membayangkan betapa indahnya berfoto di bawah naungan pohon ini dengan latar belakang Danau Toba yang memukau. Keberadaan pohon ini tidak hanya mempercantik pemandangan, tetapi juga memberikan keteduhan alami, membuat suasana pantai terasa sejuk dan rindang. Ini adalah kombinasi sempurna antara keindahan alam dan suasana yang menenangkan. Aktivitas seru di Pantai Situngkir. Lebih dari sekadar bersantai. Jangan kira Pantai Situngkir hanya untuk bersantai dan menikmati pemandangan saja. Ternyata ada banyak aktivitas seru yang bisa kalian lakukan di sana. Dari informasi yang saya dapat, pantai ini memiliki air yang tenang dan dangkal di tepiannya. Sangat cocok untuk berenang dan bermain air dengan aman. Ini adalah nilai plus bagi keluarga yang membawa anak-anak. Bagi kalian yang suka petualangan air, Pantai Situngkir menyediakan fasilitas penyewaan perahu, termasuk speedboat dan banana boat. Bayangkan serunya melaju di atas air Danau Toba dengan speedboat atau tertawa lepas bersama teman-teman di banana boat. Selain itu, ada juga opsi untuk menyewa sampan bebek atau kapal boat untuk berkeliling danau.
Ini adalah cara yang fantastis untuk menikmati keindahan Danau Toba dari perspektif yang berbeda. Menariknya lagi, Pantai Situngkir juga dilengkapi dengan area olahraga dan jogging track. Ini menunjukkan bahwa tempat ini tidak hanya menawarkan relaksasi, tetapi juga kesempatan untuk tetap aktif dan sehat selama liburan. Dan yang paling membuat saya penasaran, Pantai Situngkir ini bahkan terpilih sebagai venue untuk cabang olahraga voli pantai di PON 2024. Ini jelas membuktikan kualitas dan kapasitas pantai ini sebagai destinasi rekreasi yang lengkap. Lokasi dan aksesibilitas menuju Pantai Situngkir. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara menuju ke Pantai Situngkir. Untuk mencapai lokasi ini, ada beberapa rute yang bisa kalian pilih. Jika kalian dari Medan, ada 3 alternatif utama. Medan Brastagi Kabanjahe. Dari Tigaras, kalian bisa menumpang feri atau kapal penumpang menuju Simanindo. Lalu dilanjutkan ke Parbaba. Medan Siantar. Dari Parapat, kalian bisa menyeberang ke Tomok atau Parbaba. Medan Brastagi, Kabanjahe, Sidikalang, Tele Parbaba. Ini adalah rute darat yang juga bisa ditempuh. Akses jalan menuju Pantai Situngkir sendiri sudah cukup baik. Jalan di Pangururan memiliki lebar sekitar 6-7 meter. Namun, akses langsung ke pantai memiliki lebar sekitar 2,5-3 meter, yang berarti hanya bisa dilewati 1 mobil pada satu waktu. Meskipun begitu, kondisi jalannya terpantau dalam keadaan baik. Yang patut diacungi jempol adalah ketersediaan jalur pejalan kaki yang memadai di beberapa area wisata, termasuk Pantai Indah Situngkir. Bahkan, ada upaya untuk melengkapi jalur ini dengan fasilitas khusus penyandang disabilitas, meskipun masih dalam tahap minimal. Ini menunjukkan komitmen untuk membuat Pantai Situngkir lebih inklusif. Selain itu, area parkir juga tersedia di sisi pantai, yang tentu sangat memudahkan pengunjung. Fasilitas dan aksesibilitas pengunjung. Kenyamanan pengunjung adalah prioritas, dan Pantai Situngkir tampaknya sudah cukup siap dalam hal fasilitas. Dari data yang saya dapatkan, harga tiket masuk sangat terjangkau, hanya 5.000 per orang setiap hari. Ini membuat Pantai Situngkir menjadi destinasi yang ramah di kantong. Jam operasional. Pantai ini buka 24 jam setiap hari. Ini luar biasa. Artinya kalian bisa datang kapan saja, baik untuk menikmati matahari terbit yang tenang atau sunset yang menakjubkan. Pemandangan matahari terbenam di Pantai Situngkir konon sangat memukau, menjadikannya momen yang tak terlupakan. Area parkir luasnya 1.500 meter persegi dengan kapasitas 150 motor, 50 mobil, dan 20 bus. Ini menunjukkan bahwa Pantai Situngkir siap menampung banyak pengunjung, bahkan rombongan besar. Toilet umum tersedia 3 unit toilet umum. Fasilitas MCK mandi cuci kakus ini bahkan sudah dibangun sejak tahun 2014 berkat bantuan APBD Provinsi Sumatera Utara dengan dukungan penuh dari masyarakat setempat yang menyediakan lahan. Keberadaan fasilitas ini sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan area wisata, serta mendorong kesadaran masyarakat akan lingkungan. Layanan makanan atau minuman. Ada 6 penyedia jasa makanan atau minuman di lokasi. Jadi kalian tidak perlu khawatir kelaparan atau kehausan saat menikmati keindahan pantai. Pusat informasi. Tersedia pusat informasi untuk membantu pengunjung. Ini sangat membantu bagi pengunjung yang baru pertama kali datang atau membutuhkan panduan. Metode pembayaran. Saat ini pembayaran tiket masuk dilakukan secara tunai langsung di lokasi. Meskipun fasilitas untuk disabilitas dan lansia masih belum tersedia secara khusus, dan belum ada tempat ibadah atau asuransi pengunjung, upaya pengembangan terus dilakukan. Keberadaan penginapan sederhana di sekitar pantai juga menjadi nilai tambah bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu lebih lama. Beberapa hotel seperti Raja Hotel Samosir dan Hotel Anugerah Situngkir 3 juga berada dekat dengan Pantai Situngkir, menawarkan pilihan akomodasi yang nyaman.
Sejarah dan budaya, akar Batak yang mendalam. Danau Toba dan Pulau Samosir tidak hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga syarat dengan sejarah dan budaya Batak yang kental, yang menjadi warisan leluhur kita. Sebagian besar masyarakat Pulau Samosir adalah suku Batak Toba, sehingga banyak peninggalan budaya adat Batak Toba yang menjadi daya tarik wisata. Sebagai orang Batak, saya merasa sangat terhubung dengan setiap cerita dan tradisi di sini. Meskipun Pantai Situngkir sendiri lebih dikenal sebagai destinasi rekreasi air, lokasinya di Desa Situngkir memiliki kaitan erat dengan budaya Batak. Nama Situngkir sendiri berasal dari salah satu marga keturunan Silahi Sabungan, yaitu Tungkir Raja. Hal ini menunjukkan adanya akar sejarah dan kekerabatan yang kuat di wilayah tersebut. Salah satu ritual budaya yang terkait dengan masyarakat Desa Situngkir adalah Mangurastau. Secara harfiah, Mangurastau berarti membersihkan danau. Ini adalah ritual simbolis yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memohon perlindungan dan berkat dari leluhur, serta berdoa agar segala usaha mereka berhasil. Ritual ini juga menjadi manifestasi untuk membersihkan diri dari hal-hal buruk, baik secara fisik seperti membuang sampah, limbah rumah tangga dan industri, serta limbah keramba ikan ke danau, maupun non-fisik, seperti perilaku yang melanggar norma atau moralitas. Selain itu, Festival Pasir Putih Samosir juga sering diadakan setiap tahunnya, melibatkan ritual Mangurastau sebagai bagian dari penghormatan terhadap lingkungan Danau Toba. Ini menunjukkan bagaimana budaya dan pariwisata saling terkait erat di Samosir. Dari semua informasi yang telah saya kumpulkan, Pantai Situngkir bukan hanya sekedar destinasi wisata biasa. Ini adalah perpaduan unik antara keindahan alam yang memukau dengan pasir putihnya yang langka di danau, aktivitas rekreasi yang beragam, fasilitas yang memadai, dan akar budaya Batak yang mendalam. Keberadaan pohon sukean yang ikonik, potensi untuk berbagai kegiatan air, hingga perannya sebagai venue PON 2024, semuanya menegaskan bahwa Pantai Situngkir memiliki daya tarik yang sangat kuat. Saya bisa merasakan potensi besar Pantai Situngkir untuk menjadi salah satu destinasi unggulan di Danau Toba. Keindahan sunset yang ditawarkannya juga menjadi daya tarik tersendiri, menjanjikan pengalaman yang sangat berkesan bagi setiap pengunjung. Jangan lewatkan momen matahari terbenam yang dikabarkan sangat indah di Pantai Situngkir. Coba wahana air. Manfaatkan fasilitas speedboat atau banana boat untuk pengalaman yang lebih seru di Danau Toba. Nikmati kuliner lokal. Jelajahi pilihan makanan dan minuman yang tersedia di sekitar pantai. Kalian juga bisa menemukan kuliner khas Batak seperti naniura, arsik, atau saksang di sekitar Danau Toba. Jaga kebersihan. Sebagai bagian dari upaya menjaga keindahan dan keberlanjutan Pantai Situngkir, mari kita semua menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Ingat filosofi Mangurastau yang menekankan kebersihan lingkungan. Pantai Situngkir adalah contoh nyata bagaimana pariwisata berbasis masyarakat dapat berkembang dengan dukungan dan kepedulian dari warga setempat. Bagi kita orang Batak, ini adalah lilin kecil yang menerangi pariwisata dan pelopor kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir. Sebuah kebanggaan yang harus terus kita jaga. Bagaimana? Sudah siap merencanakan perjalanan kalian ke Pantai Situngkir? Saya pribadi sudah tidak sabar untuk bisa menginjakan kaki di sana suatu saat nanti dan merasakan langsung semua keajaiban yang saya ceritakan ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan yang paling penting, untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang keindahan dan kekayaan budaya Batak, pastikan untuk mampir dan dukung terus channel Batak Keren Official. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Horas!